Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tammi kulli sulul ma'mul wa salih sya'an zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa kawadimana ma'al huda wat taqwa wal afaf wal maut ala dinil islam bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai ke hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhub. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi sekaligus juga sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ini beliau dilahirkan di kota Mekah 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ketika Abdullah bin Abbas ini lahir ke dunia, kemudian dibawa sebagaimana pernah kita bicarakan sebelumnya, bahwa di antara adat ataupun kebiasaan para sahabat dan para salafus saleh ketika lahir anak, maka mereka membawa kepada, kalau di zaman sahabat, di zaman Nabi, anak yang lahir itu akan dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah yang dilakukan oleh ibunda Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, dibawa ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengazani di telinganya yang kanan dan Nabi mengiqomahkan di telinga yang kiri.
Dan Nabi bersabda kepada ibunda daripada Abdullah bin Abbas, "Idhabi bi abil khulafa." Pergilah engkau dengan membawa bapaknya para khalifah. Nah, jadi Abdullah bin Abbas ini nanti melahirkan para khalifah. Ya, jadi keturunan daripada Abdullah bin Abbas ini yang menjadi khalifah atau yang disebut dengan dinasti Abbasiyah. Kemudian Abdullah bin Abbas ini diberi kunyah dengan Abul Abbas karena diberi kunyah dengan nama ayahnya. Jadi Abul Abbas karena Abdullah bin Abbas adalah anak yang paling tua. Jadi disebut dengan Abul Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini diberi gelar dengan Turjumanul Quran, orang yang pandai dalam menerjemahkan Al-Quran. Karena apa? Likasrati ma'rifatihi bima'anihi. Karena Abdullah bin Abbas ini banyak mengetahui tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga beliau mendapat gelar dengan Turjumanul Quran. Kalau bahasa kita mungkin kamusnya Al-Quran. Dan beliau juga diberi nama dengan Al-Bahar, lautan. Kenapa? Li ghazarati ilmihi, karena dalamnya keilmuan. Jadi ilmunya Abdullah bin Abbas ini sangat dalam, sehingga beliau digelari dengan Al-Bahar. Bahar ini lautan. Nah, di antara kenapa Abdullah bin Abbas ini memiliki ilmu yang melaut, ilmunya sangat dalam, karena beliau ini pernah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama dan berilah dia ilmu mentakwil, mentakwilkan Al-Quran. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1660 hadis. Nah, jadi hadis yang bersumber riwayatnya dari Abdullah bin Abbas itu sebanyak 1660 hadis, dan beliau wafat di kota Taif tahun 68 Hijriah, dan ketika beliau wafat usia beliau 71 tahun. Nah, jadi itulah tadi sedikit tentang biografi daripada Abdullah bin Abbas. Kemudian wa abuhu, ayahnya dari Abdullah bin Abbas ini adalah Al-Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan Abdullah bin Abbas adalah sepupunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi paman beliau Abbas ini walaupun paman statusnya, tapi tidak jauh beda usia dengan Nabi. Jadi beliau ini selisihnya lebih tua dari Nabi 2 tahun. Nah, jadi 2 tahun lebih tua dari Nabi. Lahirlah paman Nabi yang bernama Abbas. Dan beliau salah seorang paman Nabi yang memeluk agama Islam. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya dan beliau menetap di kota Makkah. Nah, jadi ketika Nabi hijrah, jadi paman Nabi Abbas ini tidak ikut hijrah ke Madinah, beliau menetap di kota Makkah. Kenapa? Karena ini beliau juga pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berhijrah. Minta izin kepada Nabi, tapi apa jawaban Nabi? Ya am, wahai pamanku, akim makanaka alladhi anta fihi. Nah, jadi pian tetap aja sudah begana di Makkah sana, tidak perlu ikut hijrah. Fa innallaha azza wa jalla yakhtimu bikal hijrah kama yakhtimin nubuwah. Allah sudah menutup bagi pian pintu hijrah sebagaimana Allah menutup dengan sebab ulun pintu kenabian. Nah, jadi paman Nabi yang bernama Abbas ini adalah asgharu a'mamihi, paling kecil pamannya Nabi. Jadi anak paling kecil daripada Abdul Muttalib. Nah, jadi para sahabat Nabi ini sangat karena ini kan paman Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yubaliguna fi ta'zimihi,
Mereka sangat mengagungkan, sangat menghormati paman Nabi. Bahkan ya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ini kan menjadi khalifah setelah itu, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ini dalam posisi berkendaraan lalu melewati paman Nabi Abbas ya. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ini turun dulu ya. Jadi tidak melanjutkan perjalanan di posisi di atas kendaraan ya. Baru naik lagi setelah melewati paman Nabi tadi. Ini menunjukkan penghormatan ya kepada paman Nabi Al-Abbas ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man adal Abbas faqad azani, innama amrojil sinu abihi." Ya, siapa yang menyakiti Abbas, ya pamanku, kata Nabi, maka sungguh dia menyakiti aku. Nah, paman Nabi Abbas ini juga ada meriwayatkan hadis sebanyak 35 hadis, dan beliau meninggal di kota Madinah tahun kedua atau tahun 34 atau tahun 32, dan usia beliau ketika itu 88 tahun. Kemudian kita lanjutkan kepada matan hadis, yaitu cerita daripada Abdullah bin Abbas. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, aku berada di belakang Nabi saat itu. Jadi Nabi dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berboncengan ya, berboncengan menaiki kendaraan bagol ya. Bagol ini antara kawin silang antara himar dan kuda ya. Jadi bagol antara himar dan kuda, antara himar dan kuda. Nah, jadi beliau di belakang Nabi ya, berboncengan. Itu sangat dekat posisi saat itu ya. Yauman, pada suatu hari. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ya gulam," wahai gulam, wahai anak kecil, karena ketika itu usia Abdullah bin Abbas ini adalah 10 tahun. Nah, jadi cocok ya, ataupun pantas untuk dipanggil dengan panggilan gulam. Inni u'allimuka kalimatin, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Di dalam hadis lain atau dalam riwayat lain, ala u'allimaka kalimatin yahfazakallahu bihinna. Maukah aku beritahu kepadamu beberapa kalimat, dengan beberapa kalimat tadi Allah akan menjagamu. Nah, jadi dengan beberapa kalimat nasihat ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat lain, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Maukah aku ajari beberapa kata, beberapa kalimat, beberapa nasihat yang akan bermanfaat kepada engkau. Nah, tentunya jawaban daripada Abdullah bin Abbas, bala ya Rasulullah, tentu ya. Kalau hendak diberikan sesuatu kebaikan ya, untuk apa ditolak ya. Nah, tentunya mau untuk diberikan nasihat. Faqala, Nabi bersabda, ini isi ya, nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas pada saat itu ya. Dan ya, nasihat ini bukan hanya berlaku untuk Abdullah bin Abbas ya. Ini Abdullah bin Abbas ya hanya sebagai asbabul wurudnya, sebab datangnya hadis ini. Akan tetapi maksud ataupun nasihat ini juga untuk diamalkan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk kita semua. Ihfazillah, ihfaz, jagalah Allah. Maksudnya bukan kita menjaga Allah ya, dengan penjagaan Allah tidak butuh dijaga ya, tentunya maksudnya adalah ra'i awamirahu wa hafiz alaihi. Jagalah perintah-perintah Allah. Kalau ada perintah Allah kita laksanakan ya. Wala taghfal anha, dan jangan engkau lalai daripada perintah Allah. Wa amsik an nawahihi wa la tartakibha, dan tahanlah dirimu daripada melakukan larangan-larangan Allah. Nah, jadi ihfazillah maknanya laksanakanlah perintah Allah, jagalah perintah-perintah Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ihfazillah, jagalah Allah ya. Maka yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Nah, jadi kalau kita, ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ketika kita ataupun kita sebagai umatnya ya, khususnya ini kepada Abdullah bin Abbas,
ketika menjaga perintah Allah, ya, maka Allah akan memelihara kita, Allah akan menjaga kita, ya. Bahkan di sini disebutkan biriayatihi iyaka, Allah akan menjaga dengan penjagaannya, ya. Pinapsika, bukan pada dirimu, bukan hanya pada dirimu, wa waladika, untuk anak, wa ahlika, keluarga, wa dunyaka wa dinaka. Nah, jadi ketika kita menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga diri kita, Allah akan menjaga anak kita, ya, keluarga kita semuanya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, ya, beramal saleh ini bentuk kita menjaga Allah tadi, bentuk kita menjaga perintah-perintah Allah. Min dzakarin aw unsa, baik itu dari orang laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, ia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi orang yang menjaga perintah Allah, Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man hafizallah, ini ada sebagian ulama berkaitan dengan hadis Nabi, ihfazillah yahfazkallah, jagalah Allah, dengan menjaga perintahnya Allah akan menjaga kita. Jadi kata para sebagian ulama, man hafizallaha fi sabahu wa sigarahu hafizahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Siapa yang menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, fi sabah wa sigarahu, pada waktu mudanya, pada waktu kecilnya, pada usia remajanya, maka Allah akan menjaga dia nanti di waktu dewasanya. Dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita, anna ba'dal ulama, ada sebagian ulama ini jawaza mi'ata sanah, usianya sudah lebih daripada 100 tahun. Tapi wa huwa mumti'un bi aqlihi wa quwwatihi, tapi pikirannya masih kuat, fisiknya pun juga masih kuat. Tentu ini suatu yang mengherankan, ya. Usia sudah 100 tahun, pikiran ya istilahnya tidak pikun, ya. Biasanya kan kalau usia lanjut sudah pikiran sudah pikun, ya, sering lupa. Ini masih kuat, fisik pun masih kuat, ya. Istilahnya kada penyakit tidak mudah terjangkit oleh penyakit, ya. Pasuila an sababi dzalika, maka ditanya, pian ini sudah tua melebihi 100 tahun, tapi kenapa pian ini masih kuat, ya? Pikiran pian masih jernih, ya. Dibiniakan gen masih kawa istilahnya, ya. Padahal 100 tahun sudah. Faqala, yang jawab sidin, hadhihi jawarihu hafaznahu minal ma'asi fis sigar. Oh, ini tidak lain, ya, karena ya, di waktu aku muda, ya, aku jaga anggota tubuhku ini seluruhnya. Tangan dijaga, mata dijaga, pendengaran dijaga, pikiran dijaga. Dijaga dari apa? Minal ma'asi, daripada perbuatan maksiat. Nah, fahafizahallahu alaina fil kibar, maka Allah jaga, ya, yang aku jaga di waktu muda tadi daripada maksiat, Allah jaga semuanya itu untukku di waktu aku sudah tua. Nah, jadi ketika kita menjaga anggota tubuh kita di masa muda daripada perbuatan maksiat, ya, maka Allah akan menjaga, ya, anggota tubuh kita tadi di waktu kita tua. Sebagaimana tadi maknanya sama dengan hadis tadi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Kemudian sebagian salafus saleh juga berkata, manittaqallah faqad hafidha nafsahu. Jadi orang bertakwa kepada Allah itu tidak lain dia adalah menjaga dirinya. Jadi kita bertakwa, kita sama dengan menjaga diri kita. Wa man dayya'a taqwahu faqad dayya'a nafsahu. Siapa yang menyia-nyiakan, menganggap remeh takwa kepada Allah, tidak peduli dengan ketakwaan kepada Allah, maka sungguh dia menyia-nyiakan dirinya. Jadi Allah tidak akan menjaga dirinya, ya, tidak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tadi ketika kita menjaga perintah Allah, itu bukan hanya manfaatnya untuk diri kita, tapi juga untuk anak keturunan kita. Disebutkan ya, salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an ahfaza fika. Aku Jasidin hendak menambahi lagi sembahyang, ya. Itu karena ikam. Ya, jadi beliau ini berkata kepada anak Sidin, ya. Jadi wahai anakku, ya, aku hendak menambahi sembahyang lagi gasan ikam. Ya. Apa hubungannya ini kan yang sholat orang tua, ya? Apa hubungannya? Roja'an an ahfaza fika. Aku berharap bahwa dijagakan untukmu. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena di dalam Al-Qur'an ada cerita, ya, anak yatim itu, ya, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Wa kana abuhuma sholihah. Karena keturunannya nenek moyangnya dulu ada yang orang soleh, ya. Maka keturunannya mendapatkan manfaat daripada kesolehan orang tuanya tadi. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, "Ma min mu'minin sholihin yamut illa hafizahullahu azza wa jalla fi akibihi wa akibi akibihi." Tidaklah seorang yang beriman yang soleh meninggal dunia, yamut, kecuali Allah menjagakan pada keturunannya. Jadi kalau orang soleh itu tenang meninggalnya. Kenapa? Allah yang menjagakan anak keturunannya. Nah, itulah tadi maksud daripada ihfazillaha yahfazka. Kemudian wabil jumlah. Nah, jadi kesimpulannya, fattaqwallah, maka takwa kepada Allah ketika kita menjaga perintah-perintah Allah itu sababun lihifdzillahi lil abdi fi dunyah wa lihifdzihi fi dinihi bi an yahfazu alaihi imanahu hatta yatawaffahullah. Jadi takwa kepada Allah itu adalah menjadi sebab bagi penjagaan Allah kepada hambanya. Nah, jadi ketika kita bertakwa kepada Allah, disitulah ada hifdzillah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk orang yang melakukan ketakwaan, tapi manfaatnya juga akan dirasakan oleh anak keturunannya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, ya. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, maka kau akan mendapati Allah di depanmu. Ini taukidun lima qabla, ini menguatkan, ya, bagi keterangan sebelumnya. Jadi ketika kita takwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, itu Allah akan ada di depan kita, akan menjaga kita, ya. Wakila dikatakan, idza khafal abdu minallah akhafallahu minhu kulla syai'in. Apabila seorang hamba takut kepada Allah, takut ini ya tentunya dengan menjauhi segala maksiat, ya, karena takut kepada Allah bukan hanya ucapan aku takut kepada Allah, aku takut, tapi maksiat tetap jalan, bukan, ya. Jadi takut kepada Allah ini adalah kafu jawarihi anil maksiyah, dia jaga anggota tubuhnya daripada perbuatan maksiat karena takut kepada Allah, ya. Padahal ada kesempatan untuk berbuat maksiat, ya, tapi karena ada di hatinya rasa takut kepada Allah, ya, lalu dia tinggalkan itu semua. Jadi apabila seorang hamba itu takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai'in, maka Allah jadikan takut kepada orang yang takut kepada Allah dari setiap sesuatu. Apapun, ya, akan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Binatang buas atau apapun itu yang membahayakan, Allah jadikan takut kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yakhafil 'abdu minallah, apabila seorang hamba tidak takut kepada Allah, akhafallahu min kulli syai'in, maka Allah jadikan orang yang tidak takut kepada Allah takut kepada setiap apapun. Jadi di hatinya itu takut. Kenapa? Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Nah, jadi fas'alillah ayyu'tiyaka iyyahu min fadlihi.
Nah, jadi idza sa'alta idza aradta an tas'ala syai'an, apabila engkau ingin meminta sesuatu, jangan minta ke mana-mana, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Ya. Bahkan di dalam hadis, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syis'a na'lihi idan qata'a. Hendaklah meminta salah seorang kalian akan Tuhannya, akan hajatnya. Jadi kita, apapun hajat kita, pertama dulu kita minta kepada Allah. Hatta, sampai-sampai syis'a na'lihi, tali sendal, idan qata'a, apabila terputus. Jadi mun pagat tali sandal, ini menurut hadis ini kita mintanya kepada Allah dulu, baru berusaha ya tentunya lah. Ini saking kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai untuk urusan pagat tali sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini menunjukkan kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh bang kita langsung mencari lah bagaimana cara menyambungnya, boleh aja. Cuman kalau kita meminta kepada Allah itu kita menunjukkan pertama kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud daripada hadis ini agar kita tidak meminta kepada selain Allah, meminta kepada manusia. Ya. Kata Fudail bin Iyad, ahabbun nasi ilan nas man istaghna 'anin nas. Manusia yang paling disukai manusia yang lain adalah orang yang tidak pernah meminta. Ini kalau orang ini kada pernah istaghna, merasa kaya, tidak pernah meminta, yang minta bantuan kada pernah lah, orang ini sukai orang. Tapi kalau sedikit-dikit ya, minta bantuan, sedikit-dikit minta. Nah, itu abghadun nas ilan nas man ihtaja ilan nas wa sa'alahum. Paling dibenci manusia ya, kepada manusia yang lain itu adalah orang yang berhajat kepada manusia. Wa sa'alahum, dan meminta. Nah, itu paling dibenci ya. Kada ketuju ya. Orang-orang kada ketuju dengan orang yang sering meminta. Makanya di hadis ini disuruh kita untuk idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini kita disuruh meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hukum meminta kepada selain Allah? Minta kepada orang tua biasanya kan, minta kepada saudara, apa hukumnya? Wa'lam anna su'ala qismani, bahwasanya meminta itu ada dua macam. Yang pertama adalah malam tajril adatu bijriyani ala idil khalqi, yang mana tidak berlaku kebiasaannya bisa dilakukan oleh makhluk. Ini kalaunya sesuatu ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk ya. Kal huda, seperti hidayah, minta hidayah, kita minta hidayah umpamanya, itu kan tidak ada makhluk yang bisa memberikan hidayah. Wa taufik wal fahmi fil ulum, ya, paham ilmu, itu manusia tidak bisa memberikan itu. Wa syifaul marid, menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi wa husulul afiyah min bala'id dunya wal akhirah, wa dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Fala yajuzu, maka untuk hal seperti ini tidak boleh ayyas'ala illa minallah, meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta taufik, minta hidayah. Nah, ini biasanya adalah minta disembuhkan. Ini minta kesembuhan ini tidak boleh kepada makhluk. Karena yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk urusan seperti ini itu sama sekali tidak boleh. Yang kedua, majarat adatullah bijirnya ada aidi khalqihi. Ya, menurut sunnatullah ini bisa dilakukan oleh makhluk ya, memberikan sesuatu ini. Kaddarahim wad dananir, seperti dirham dan dinar, duit ya. Duit ini kan makhluk bisa memberi duit, diberi Pak Haji anu ya.
diberi bapak anu duit, itu bisa makhluk memberi duit. Wa hamlu syai'is sakil, membawa sesuatu yang berat, nah, itu juga bisa makhluk kan. Nah, makhluk ya, manusia bisa membawa beban yang berat, ya, minta angkat-akan sesuatu. Nah, wa syifal wazar'i, bercocok tanam, wal khiyatoh, khiyatoh ini apa? Menjahit. Makhluk bisa menjahit. Bisa menjahit. Wa tabkhi, memasak. Nah, bolehkah kita umpamanya minta masakakan, minta jahitakan, minta duit? Nah, bolehkah? Ya, fayas'alullah ayyuyassirahu. Maka ini boleh kita, cuman diawali dengan minta kepada Allah dulu. Ayyuyassirahu dzalika, Allah mudahkan. Wa ya'tif alaihi quluba khalqihi, dan Allah lembutkan hati makhluknya. Summa yas'alal khalqa, kemudian baru dia meminta kepada makhluk. Ya, memang ini kalau ini dalam keadaan membutuhkan, ya, boleh kita meminta, ya, minta bantuan untuk diangkatkan, ya. Tapi sebelum itu kita meminta kepada Allah dulu. Ya Allah mudahkan, ya, mudah-mudahan ada orang yang mau membantu mengangkatkan benda yang berat ini. Mudah-mudahan ada orang hari ini memberikan rezeki duit sekian karena ulun butuh umpamanya. Minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan meminta, ya, bagi orang yang membutuhkan, ya, itu boleh hukumnya. Tapi dengan 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah ayyakuna ajizan 'anil kasbi. Boleh meminta-minta apabila dia lemah daripada berusaha. Kada kau bergawi lagi, memang fisiknya tidak memungkinkan umpamanya. Nah, itu boleh minta. Tapi kalau fisik masih kuat, ya, masih bisa bergawi, lalu minta-minta, nah itu tidak boleh. Ya. Boleh orang minta ayyakuna ajizan 'anil kasbi. Yang kedua, wa alla yu'dil mas'ul. Jangan menyakiti orang yang diminta-minta. Tengah orang banyak dipinta itu kan memberi malu, ya. Atau seperti pengemis, ya, pengemis yang secara paksa, ya, minta Pak Haji, minta Pak Haji. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu yu'zi, mengganggu, ya, mengganggu orang yang dipinta. Nah, itulah ya juz. Yang boleh ini adalah syaratnya tidak mengganggu. Wa alla yuliha, jangan berulang-ulang, ya, sekali aja minta tuh, jangan kena mbah diberi sekali minta pulang. Nah, jadi alla yuliha, jangan berulang-ulang, ya. Wahwa, dan ia liman yajidu kifayata yaumin wa layatin haramun. Nah, dan ia meminta bagi orang yang sudah cukup, ya, untuk makan sehari semalam, itu haram meminta. Nah, di dalam kitab disebutkan, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'liyah ini, bagi orang yang sudah punya kecukupan itu hukumnya haram meminta. Ya, nilai sendiri ya bagaimana pengemis-pengemis yang ada atau orang meminta-minta yang ada di tempat kita. Apakah mereka sudah, ya, dalam keadaan yang memenuhi syarat untuk boleh meminta. Di antara tadi adalah jangan sampai mengganggu bagi orang yang pinta. Nah, di dalam hadis, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi. Siapa yang minta sesuatu padahal dia ada punya yang harta yang sudah cukup, ya. Nah, itu sama dengan meminta itu memperbanyak bahan bakar api neraka. Jadi minta namanya sudah ada aja duit, sudah ada aja untuk kebutuhan sehari semalam, lalu dia meminta kepada orang lagi, itu sama dengan dia memperbanyak bahan bakar api neraka. Semakin banyak dapat, semakin besar nanti nyala api neraka yang akan dia rasakan. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahul qadiru ala kulli syai'in. Karena Allah lah yang maha kuasa, maha mampu atas setiap sesuatu. Wa ghairuhu ajizun an kulli syai'in. Selain Allah itu tidak mampu. Nah, jadi karena kita yakin bahwa Allah maha mampu, maha kuasa, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa'lam, ketahui olehmu. Ini Nabi masih mengajari, memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ini erat kaitannya dengan urusan tauhid. Kalau minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahui olehmu, kata Nabi, annal ummata, bahwasanya umat, ay jami'al khalqi, seluruh makhluk, seluruh dunia inilah, lawi jitama'at, seandainya mereka berkumpul, sepakat, rapat seluruh dunia, hasilnya apa? Ala yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan kamu kemanfaatan, memberikan satu manfaat kepadamu, memberikan umpamanya rumah aja contoh, seluruh dunia sepakat, rapat sudah, si fulan ini kita beri rumah, padahal seluruh dunia, tapi lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu laka, maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun. Nah, jadi manusia tuh tidak bisa berbuat apa-apa kecuali qad katabahu Allahu laka, yang sungguh Allah tuliskan untukmu. Jadi walaupun seluruh dunia sepakat untuk memberikan manfaat, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, seandainya seluruh dunia, seluruh makhluk ini mereka sepakat untuk membahayakanmu, untuk memudaratkanmu, kita tusuk umpamanya, sepakat seluruh dunia, lam yadurruka bi syai'in, maka mereka tidak bisa memberikan mudarat, illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika, kecuali sesuatu itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah menimpa musibah di bumi dan tidak pada diri kalian kecuali sudah ada tulisannya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Seandainya Allah akan menimpakan kepadamu kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menghalangi itu. Begitu juga kalau Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan itu sampai kepadamu. Nah, jadi ini mengajari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil qalam, rufi'atil aqlam, telah diangkat, kata Nabi SAW, al-aqlam, kolam, catatan sudah diangkat kolamnya. Wajaffatil suhub, dan sudah kering, as-suhub, tulisan. Jadi sudah ada ketentuannya kita ini. Seluruh dunia ingin mengubah ketentuan itu tidak bisa. Wa fi riwayatin, Ghair Tirmizi, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'rif ilallah birraha ya'rifka bisyiddah. Nah, jadi dalam satu riwayat yang lain, jadi jagalah Allah, maka kau akan mendapatinya di depanmu, ta'rif ilallah, ta'arraf ilallah birraha ya'rifka bisyiddah. Mendekatlah kepada Allah birraha, di ketika engkau lapang, ketika kita sehat, ketika kita banyak rezeki, itu jangan lupa untuk meminta kepada Allah. Kenapa? Manfaatnya adalah ya'rifka, maka Allah akan yujazika, akan membalas doa-doamu itu ketika engkau dalam keadaan lapang, bisyiddah, pada dalam keadaan syiddah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak. Jadi ketika kita sehat, ketika kita lapang rezeki, jangan lupa. Ini kadang orang itu ketika sakit baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapang, hidupnya enak, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan kita ketika lapang, ketika banyak rezeki, ketika sehat, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, Allah akan mengingat kita.
karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahui olehmu, yakinilah annama akhtaka lam yakun liyusibaka, bahwasanya apa yang akhtaka lam yakun liyusibaka, apa yang tidak kena untukmu, yang luput untukmu, maka tidak akan kena. Jadi kalau sudah tulisannya engkau ini tidak mendapatkan satu nikmat, umpamanya tidak mendapatkan satu musibah, lam yakun liyusibaka, maka itu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, dan apa yang sudah menimpamu, sudah ditakdirkan menimpamu, lam yakun liyukhtiaka, maka itu tidak akan lepas darimu. Jadi apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kita alami. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Di dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali ma kataballahu lana, yang Allah kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk kita. Apapun yang menimpa kita itu pasti sudah ada tulisannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ma'as sabri, beserta kesabaran. Jadi sabar dulu. Di situ nanti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam merintis sesuatu, ya. Di awal-awal itu pasti banyak rintangan, banyak hambatan, ya. Tapi apabila sabar, annan nasra ma'as sabri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang ma'as sabri, ya, bersama kesabaran. Jadi sabar, ya. Wa taslim liqadaillah, dan kita serahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal faraja ma'al karbi, bahwasanya al-faraja, kelapangan, ya, itu ma'al karbi, itu bersama kesusahan. Nah, jadi setelah kesusahan muncullah nanti kelapangan. Wa inna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesusahan yusra, di situ ada kemudahan. Nah, inilah tadi nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupu beliau, sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Abbas, yang waktu itu usianya masih 10 tahun. Artinya di sini kita dapat ambil faidah, sedari kecil, sedini mungkin anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Usia 10 tahun sudah diajarkan bahwa, ya, ihfazillah, kalau kamu menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sedari kecil sudah diajarkan, ya, usia 10 tahun, bagaimana menyikapi segala hal yang terjadi di dunia ini. Bahwasanya seluruh apapun yang terjadi tidak lepas daripada keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi keterangan daripada hadis yang ke-19 ini. Mudah-mudahan sedikit keterangan ini bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.